emang bikin funnel tuh mesti kayak begitu ya? Banyak banget gitu ya, kayak ada lead magnet, ada core offer, ada tripwire, ada profit maximizer. Kalau nggak dilakuin gimana sih? Hai guys, jadi video ini saya buat karena banyak banget pertanyaan yang masuk ke saya. Setelah saya upload video tentang funnel, kemudian cerita tentang funnel di Instagram saya, itu banyak yang nanya kayak, "Dad, emang bikin funnel tuh mesti kayak begitu ya?" Banyak banget gitu ya, kayak ada lead magnet, ada core offer, ada tripwire, ada profit maximizer. Kalau nggak dilakuin gimana sih? Kalau cuman langsung jualan aja gimana sih? Nggak usah pakai funnel-funnel kayak begitu. Oke, itu saya believe itu adalah pertanyaan yang memang sering banget masuk ke banyak orang, ditanyakan banyak orang gitu. Apakah funnel itu perlu? Oke, kita visit ulang definisi dari sebuah funnel itu apa. Ya, jadi sebuah funnel adalah sebuah sales process sebenarnya, dari orang tahu Anda, ngelihat Anda di iklan misalnya, sampai dia beli produk Anda. Ya, saya gambarkan di sini. Dari iklan ads, saya bilang di sini ads. Kita ngomong funnel dulu gini ya, funnel gitu. Nah, dari ads sampai akhirnya dia buy, ini yang disebut dengan funnel. Apa saja yang terjadi di sini? Bisa macam-macam. Bisa saja kayak kemarin waktu saya jualan BH, omset miliaran. Itu cuma iklan. Jadi cuma ini BH ya, kita ngomong BH ya. Iklan, ads BH. Literally bener-bener BH, saya bikin videonya itu kayak video SC non TV gitu kan. Jadi kayak istilah keren banget gitu videonya. Kemudian langsung saya bawa ke landing page, halaman produk, dengan video yang sama saya pasang di landing page. Jadi orang tuh ngerasa bahwa masuk, lihat ke dalamnya itu bener-bener kayak sama persis. Video juga di dalam landing page-nya, LPBH gitu. Udah, langsung terjadi sales. Dan ini baru dari sini saya minta list building di belakang. Jadi list buildingnya di belakang kalau kemarin itu. Nah, dari sini ini ternyata list building ini menyumbang sekitar 22-an ya. 20 sampai 25% dari omset itu di list building. Kan sayang banget ya kalau misalkan ini sampai di skip. Tapi intinya di belakang begini, list buildingnya belakang begini. Prosesnya kayak begini. Ya, ini yang saya lakukan kemarin. Nah, funnelnya jadi pendek kan. Iklan sama landing page. Jadi saya cuma butuh bikin iklan, saya cuma butuh landing page. Ini saya nggak mungkin lepas ya. Ini pasti saya akan lakukan. Karena kalau misalkan ini belakang ini saya hilangkan, maka yang beli itu hilang. Saya nggak bisa nawarin lagi. Ini nggak akan masuk saya. Angka ini nggak akan masuk saya. Sayang banget gitu. Nah, kemudian pertanyaannya gini. Apakah yang harus ada di sini ini kan cuma kayak dari ads langsung ke iklan, dari iklan ya langsung ke landing page begini kan, satu step gitu, satu step. Nah, ini apa aja sih yang harus dilakukan? Apakah harus ada lead magnet? Apa tripwire? Atau core offer? Atau profit maximizer? Haruskah? Atau bahkan untuk lead magnet aja ada banyak nih. Dari iklan ada lagi apa gitu sebelum lead magnet. Jawabannya simpel sebenarnya. Semakin singkat semakin bagus. Jadi kalau misalnya dari ads kemudian langsung beli bisa. Ads langsung beli bisa, dan kemudian di list building di belakang. Kayak yang saya lakukan dengan iklan BH saya. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Kalau ini bisa buat Anda, ya sudah selesai. Gak usah panjang-panjang. Ini bukan didesain. Sebuah funnel bukan didesain untuk keren-kerenan. Sebuah funnel didesain untuk apa? Konversi. Setinggi mungkin, secepat mungkin. Ya. Konversi. Jadi setinggi mungkin, secepat mungkin. Jadi kalau misalkan bisa 3 step kayak begini, ya sudah, gak ada masalah. Kalau misalkan produk Anda bisa kayak begini, ya selesai. Nah, problemnya adalah tidak semua produk bisa kayak begini. Bisa saja dari iklan, dari ads di sini, orang tuh masih kayak perlu diedukasi dulu, kayak mereka tuh banyak banget pertanyaan. Sehingga kalau di sini tidak dikasih list building, maka dia akan ngabur. Jadi lihat sekali, nggak ngerti produknya, dia ngilang. Maka dari itu kita menggunakan list building yang namanya lead magnet. Gitu. Baru di sini kita edukasi, kita tawarin core offer misalkan. Langsung core offer. Nah, berarti dari sini, berarti sama kan? Ini step 1, ini step 2, ini step 3. Tapi dibalik ya, dari yang atas dibalik ya. Jadi list buildingnya di depan, habis itu di belakang begitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, setelah kita jualan, apa sih yang bisa kita maksimalkan supaya mereka itu bisa beli lagi? Karena rumusnya itu cuma 3 untuk naikin 4 sih sebenarnya. Saya ambil 3 yang paling krusial ya. 3 untuk naikin omset.
Satu, iklannya harus naik di sini. Ini harus naik. Kemudian setelah orang beli, volumenya harus naik. Jadi beli itu dibandel apa supaya volumenya naik? Sama berikutnya frekuensi naik. Frekuensi harus naik juga. Jadi sering beli. Nah kalau nggak ada list building, dua ini hilang. Frekuensi paling parah sih. List building itu menunjang ke sini. Kebayang ya? Ini ke sini. Karena dengan adanya list building, Anda bisa membuat mereka beli lagi. Itu yang terjadi di atas ini kan, yang terjadi di sini kan. Kenapa bisa ada tambahan 20% omset? Karena adanya list building. Jadi saya bisa nawarin lagi gitu. Nah ini loh, funnel tuh macam-macam sebenarnya. Kalau Anda misalkan jualan asuransi gitu. Asuransi. Saya mau bikin video sendiri sih. Tapi intinya adalah mungkin di sini Anda pakai sosial media. Di sini. Kemudian list building dulu. Kemudian baru prospek offline. Atau prospek one on one. Ini. Baru deal. Bisa kayak begini. Saya MLM misalkan. Ini asuransi ya, saya tulis asuransi. MLM misalkan di sini. Ada juga nih saya nih kemarin nih sosial media. Habis itu di list building dulu. Habis itu mereka harus nonton video saya dulu di sini. Video 1 gitu. Bisa aja videonya 2, bisa aja videonya 3. Nah, ini Anda yang harus ngedesain. Nah, ini dari sini baru prospek. MLM saya begini dulu, prospek one on one, baru deal. Ya, jadi tidak mungkin juga ketika di sini, misalkan ya di sini, 1 ini, 2 ini, terus lompat nih. Oke, kita lompat ke sini nih, 3 gini. Ya kalau deal nggak apa-apa, buat saya nggak deal dulu. Jadi begitu masuk ke list saya, habis itu saya ngajak ketemuan, nggak deal. Ini karena ada yang di bypass di sini. Ini jangan di bypass. Ini harus ada buat saya. Harus ada. Nah, jadi oke, saya pengen summarize di semuanya nih. Jadi funnel, setiap industri, setiap produk itu beda-beda. Setiap problem itu beda-beda. Funnel itu bisa macam-macam kayak begini. Nah, sekarang tugas Anda sebenarnya as a digital marketer, ini saya tulis aja biar jelas ya. As a digital marketer, tugas Anda adalah desain customer, ini biar Anda ingat journey. Ini tugas Anda. Atau yang disebut dengan funnel ya, kata lainnya lah ya, funnel ya. Saya lebih suka pakai istilah customer journey sih sebenarnya sih. Karena kalau funnel itu seolah-olah saya hanya fokus ke landing page, video atau apapun itu. Tapi kalau customer journey, ini seolah-olah fokusnya adalah di mindset dari customer itu sendiri, which is saya sangat believe banget bahwa kita harus memahami customer. Customer tuh mikirnya apa sih? Kalau dikasih sosial media, mikirnya apa sih? Bahkan nih asuransi nih, kalau sosial medianya ngomongin asuransi, misalkan langsung ngomongin asuransi, apakah bikin orang pengen? Kalau misalkan asuransi sosial medianya ngomongin let's say dana darurat, ya, apakah bikin orang pengen? Dan itu kan yang saya jual, gak peduli saya. I don't care about the product, okay? Saya tidak peduli produk. Saya hanya percaya, saya hanya believe, saya hanya peduli. Apakah yang Anda katakan, sebutkan, posting, upload, membuat orang jadi kepengen beli atau enggak? That's it. Gak ada urusan dengan Anda, ya saya jualan asuransi, saya jualan dana darurat. Jangan pakai kata-kata yang tadi ya, jangan pakai kata asuransi, jangan pakai kata dana darurat, jangan pakai itu semua gitu kan. Jadi bisakah Anda melakukan itu? Nah, oke, summarize aja ya guys tentang funnel tadi ya sebenarnya ya. Perlu gak sih sebenarnya kita membangun sebuah funnel gitu kan? Jawabannya adalah balik lagi ke market Anda. Apakah market Anda bisa diajarkan dengan funnel yang pendek kemudian beli kayak PH tadi? Kalau bisa pakai yang pendek. Kalau nggak bisa, maka Anda harus mendesain secara runut sependek mungkin funnel Anda. Goalnya adalah mereka membeli. Nah, apakah perlu pakai lead magnet? Yes, of course. Kalau Anda membangun list di depan, Anda perlu pakai lead magnet. Lead magnet bisa bentuknya macam-macam. Saya akan bikin video yang berbeda untuk ngebahas tentang lead magnet saja. Tetapi kalau misalkan apakah harus pakai lead magnet? Yes, jawabannya. Dan kemudian, apakah harus tripwire? Apakah bisa langsung ke core offer? Bebas sebenarnya. Kalau Anda bisa langsung core offer, ya sudah, nggak ada masalah. Kalau perlu tripwire, ya tripwire dulu. Jadi, perlu nggak perlu? Benar-benar itu tergantung dari market Anda. Right, so hopefully video ini memberikan wawasan kepada Anda. Apakah
funnel itu diperlukan? Apakah harus seribet itu? Balik lagi, Anda harus kenal dengan market Anda. Alright, see you in the next video guys. Bye-bye.